Saya udah keliling, di samping melihat jalan yang rusak, jalan kabupaten yang sedemikian parahnya, dan ternyata kami tidak punya jalan provinsi. Nah, kalau jalan provinsi mau nerima kalau diserahkan dalam kondisi jalan yang sudah bagus. Provinsi kalau bisa suruh menyerahkan jalan dalam kota ini. Saya nggak mau, nanti saya kehilangan PAD banyak kalau saya serahkan ke provinsi. Nah, ini kan saya perbaiki dulu jalan kabupatennya, terutama lintas antar kabupaten ya. Kalau nanti tak perbaiki bisa di 2024, akan saya serahkan ke provinsi. Di 2024 untuk masalah jalan, kami sudah mengajukan melalui teman-teman anggota DPR ini juga untuk jalan. Diajukan ternyata kita hanya dikasih 3 pos inpres. Tapi alhamdulillah waktu terakhir kemarin hanya dikabarkan hanya 1 yang dapat, yang 2 hilang. Tapi saya bersyukur kembali bahwa Kementerian PU ternyata mengembalikan lagi yang 3. Jadi ada 3 pos insya Allah diberikan oleh di inpres untuk pembangunan jalan di Kabupaten Bangkalan. Berapa telur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Nahari dari acara Sanasan. Pemirsa, khususnya pemirsa masyarakat Bangkalan, sudah kesekian kalinya saya meminta waktu kepada Pak PJ Kabupaten Bangkalan yang menuai banyak apresiasi dari berbagai pihak gitu ya, dari kalangan kiai, para bani dan yang lain-lain, termasuk juga para aktivis. Di sisi yang lain juga ada segelintir orang yang sempat nyenyer gitu ya. Itu bagian dari yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Hari ini saya ketemu lagi dengan beliau. Assalamualaikum Pak PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dihitung secara jari 2 bulan atau 3 bulan Pak PJ sekarang? 2 bulan belum genap. 2 bulan belum genap Pak PJ ya. Tapi orang justru merasa Pak PJ ini sudah bertahun-tahun ini Sudah karena 4 tahun. Tahun depan habis 5 tahun. Karena di medsosnya, di TikToknya dan lain-lain Pak PJ itu selalu tampil di situ dan baru-baru ini sudah keliling Bangkalan kayaknya seluruh desa dan seluruh jalan kabupaten sudah ditelusuri Pak PJ ya. Sudah, bukan baru-baru ini terus berjalan. Dari awal sudah langsung keliling Pak PJ ya. Ya. Terus yang kedua, dulu kan sempat Pak PJ hadir di sini langsung disambut dengan demo, disambut dengan beberapa catatan-catatan persoalan Kabupaten Bangkalan dari sampah, dari ini dan itu sampai urusan pajak dan yang lain. Dari catatan besar yang dulu Pak PJ baru datang itu, bagaimana sekarang meresponnya Pak PJ dan juga sampai di mana sebetulnya mengurai persoalan itu Pak PJ? Ya semua saya laksanakan sama tugasnya Pemda. Gitu ya. Mau sampah, mau parkir. Yang ditanyakan itu sampai di mana? Yang sudah terurai semua atau bagaimana? Terurainya terurai. Jadi kalau ibarat tukang pijet nih, saya udah buka saraf-saraf. Oh iya. Jadi bertahap Pak PJ ya? Nggak kun fayakun bahasa pesantrennya ya Pak PJ ya? Kalau kun fayakun dapat dinikmati Pak. Tapi yang pasti Pak PJ sudah memahami betul tentang masalah karakteristik persoalannya Kabupaten Bangkalan. Insya Allah sudah. Tak semudah melihat bahwa persoalan di yang lain itu sama dengan di sini ya? Semua daerah permasalahannya sama. Oh gitu Pak PJ? Tergantung bagaimana kita merespon. Saya kira kesimpulannya Pak PJ, karakteristik persoalan di Bangkalan itu unik, tidak sama dengan yang lain. Tapi keluar memang sama. Tapi ketika masuk ke dalam, unsur-unsur persoalannya itu justru selengkap. Enggak sih, sama. Cuma tadi kalau tukang pijet ada urat yang harus dilurusin. Gitu. Sudah banyak yang putus. Bukan putus, terlibat. Itu Mirza. Mengerti sendiri, pahami sendiri. Itu Pak PJ. Pak PJ, saya melihat karakteristik Pak PJ, kalau keliru bisa dikoreksi Pak PJ. Orangnya tidak bisa percaya kepada satu informasi. Dalam konteks birokrasi, tidak akan pernah percaya seutuhnya kepada laporan-laporan asal Bapak suka. Itu Pak PJ. Karena saya melihat aleng-leng pemirsa. Sebengkalan. Gimana PJ itu setelah keliling sampai ke rumah saya itu saya melihat, ini PJ sudah sampai menjajah modung ini sudah. Ke Belega, ke Tanjung Bumi. Seperti itu keadaannya. Artinya dulu sempat ke sini, pertama kali Pak PJ datang ke sini dan banyak orang yang memberikan aspirasi itu, benar adanya kan, nggak mengada-ngada Pak PJ. Kalau dari dulu saya sudah percaya itu. Karena masuk ke yang data BPS sudah sangat menakutkan saya. Alhamdulillah saya masuk, ternyata kan saya disambut dengan warga baik, dengan senyum. Dengan demo juga. Demo kan itu hal biasa. Tapi bagi saya demo juga sebaiknya nggak usah dilakukan. Mestinya Pak PJ ya, karena cukup sudah terbuka.
Cukup datang, sampaikan aspirasinya. Kalau kemudian orang bilang, kalau nggak teriak-teriak nggak didengar. Ya itu kan bagi yang kupingnya tutupin. Kalau saya kan kupingnya nggak tertutup, Pak. Dibuka terus Pak PJ ya. Diajak ngobrol juga. Bahkan saya kalau diajak wawancara Pak Aliman nih, emang saya terus nggak mikir, Pak. Mikir pakai ujian disertasi. Ya. Jangan sampai ada kata-kata yang bersayap kan gitu. Harus konkret, Pak. Pemirsa, demo itu tidak penting karena Pak PJ sudah membuka diri dan mau mendengarkan apa-apa. Kalau yang demo itu justru diteruskan dengan posisi Pak PJ dan pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah membuka diri, berarti hanya orientasinya mau menampakkan eksistensi saja, bukan urusan substansi. Malah merugikan masyarakat Bangkalan. Aslinya Pak PJ. Iya toh, kan di orang luar mengatakan, sana keras-keras ya demo demo. Sedikit demo. Dan jangan ada persepsi begini nih. Ketika orang yang demo ini mohon izin dalam tanda kutip ya. Ketika orang demo kemudian ada komunikasi dengan saya jadi nggak jadi demo, bukan itu. Justru saya menghargai orang-orang yang teman-teman itu datang ke saya mengajak diskusi apa yang perlu didiskusikan. Undang OPD yang lain kan enak gitu. Jangan dengan demo dan jangan ada seudon lah gitu loh maksud saya itu. Itu merasa artinya bukan berarti menutup demokrasi, bukan, tapi pintunya sudah dibuka untuk dikomunikasikan. Itu Pak PJ ya. Dan mufakat. Tadi pertanyaan tadi untuk masalah pajak, masalah masalah sampah dan lain sampai di mana itu penguraiannya? Udah dibuka satu-satu. Masalah pajak. Pajak kita kan memang rendah. Nah, saya udah menugaskan teman-teman untuk mendalami lagi dan menarik potensi-potensi yang belum terserap. Saya harus nyari kunci-kuncinya. Bisa nggak dipungut. Bahkan sekarang ada peraturan nomor 1 tentang keuangan dari Permenq itu, kita nggak boleh lagi memungut retribusi tentang uji kendaraan, tera, pelayanan rumah sakit bersat yang misalnya pemandian jenazah, sekarang itu nggak ada lagi. Itu udah tercover oleh UHC ya. Tapi setelah kami komunikasikan ke sana, karena kan menghilangi PAD kami nih, Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan ternyata masih bisa masuk ke layanan. Jadi ujikir nih, ujikir kendaraan itu bukan masuk retribusi kantongnya, tapi masuk ke pelayanan. Nah ini yang kita garap terus. Artinya potensi-potensi yang selama ini itu menjadi bagian dari sumber pendapatan itu sudah dengan peraturan Kemenq itu harus disikapi ulang karena itu berpotensi merugikan kita nggak bisa memungut lagi. Nah tapi judulnya bisa dengan pelayanan, jadi berubah nomenklatur. Nah, itu yang harus kita tata kembali, dan yang agak berat. Sehingga di 2024 nih betul-betul nanti 2024 dalam struktur anggaran yang sekarang kita buat untuk disahkan DPRD sudah dalam posisi pengencangan ikat pinggang. Pengencangan ikat pinggang dan memperbesar mengecilkan sekali. Kalau anggaran belanja ya dikencangkan. Tapi kalau PAD kan bukan dikencangkan. Kalau PAD kita cari. Digelembungkan. Bukan digelembungkan nih. Kalau digelembungkan tuh dapatnya sedikit, saya gelembungin ini enggak. Saya cari betul untuk potensinya mana. Ya dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Istilahnya. Kalau pembelanjaan itu yang saya kurangi banyak banget. Kalau dalam ilmu penganggaran dan perencanaan itu dulu entah sekarang masih relevan atau tidak istilahnya, itu kan kita akrab dan familiar dengan markup kalau belanja, tapi kalau PAD kan markdown. PAD kan markdown. Bukan, potensi sebetulnya 1 miliar dilaporkan 100 kan begitu, itu markdown Pak PJ. Nah itu dulu tidak banyak orang yang konsentrasi ke sini Pak PJ. Makanya Pak PJ awal-awal ngebrak urusan PAD. Wah, ini orang yang tepat menurut saya untuk bagaimana membongkar. Selama ini orang banyak hanya fokus ke urusan belanja. Urusan belanja ini kan markup Pak PJ. Lah yang PAD ini banyak orang yang tidak fokus terhadap masalah ini. Gini, antara markup dan markdown tuh kayaknya menurut saya nggak tepat juga. Markup itu kan gini, saya didapat anggaran untuk belanja kue, untuk menyuguhi Pak Aiman. Ini harganya 100.000, tapi saya SPJ-kan 120.000. Dan masih dalam batas toleransi pembelian itu, ya kan? Nah, saya dapat 20%-nya, 20.000-nya itu yang nggak boleh. Sebetulnya kan nggak boleh kan, saya kan harus ada. Cuman kalau ada biaya pajak lainnya boleh lah. Tapi kalau markup ini namanya markup. Nah, kok markdown itu enggak, kalau kita sekarang potensi pajak kita dapat 1 miliar misalnya, pun tak laporkan 800, 200-nya saya ambil dari mana? Kan tetap harus masuk kasda.
Itu kan hitungan. Nah, di sini sebetulnya Nggak letak. bisa, karena apa? Ketika yang menjadi wajib pajak nyetor ke saya 1 miliar, terus tak laporkan 800, dia akan komplain. Karena dia di pembukuan SPT tahunan dia tetap menyetor 1 miliar. Nanti akan cross balance nih, zaman sekarang tuh. Nggak bisa lagi. Kayak misalnya Sinja, ini contohnya Sinja terus si komandan ini. Ya udah, Ya Rizky lah atau yang ada lain yang lah, lain restoran lah. restoran Tropicana, misalnya Tropicana Slim nih, ya kan? Tropicana Slim ini melaporkan pajak ke saya 60 juta dalam 1 bulan, ya kan? Ternyata setelah kami evaluasi, kok dia bisa 100 juta. Nih, ini yang bicara bukan hanya saya loh Pak. Nanti tim pajak akan masuk, dia akan mengoreksi SPT tahunan dia. Ini berdampak, makanya di zaman sekarang udah nggak bisa lagi bermain di angka markup, markdown, karena semua menjadi terkoneksi dan mereka saling mengoreksi diri. Otomatis tuh langsung alarmnya berbunyi kalau berbeda. Itu salah satunya. Markdown. Ya, jadi sedikit biar dalam. Biar dalam. Rumus PAD itu sebetulnya potensi kali kebijakan sama dengan target. Jangan bicara matematika, saya Pak udah malas BJ. matematika. Artinya potensinya memang sengaja dilaporkan sekian Pak BJ. Itu yang terjadi selama ini. Saya pernah jelek-jelek begini pernah jadi anggota dewan. Dan itu dalam pembahasan dengan dewan tidak pernah bicara masalah potensi, tidak pernah menghitung potensi. Salah satu contoh seumpama, berapa sih lapak pasar yang diretribusi? Tidak melihat itu, cuma ujuk-ujuk dinaikkan sekian persen. Yang dewannya bilang, "Bu, 2% aja." Nggak pernah menghitung secara aslinya. Nggak tahu aslinya. Lah, disinilah markdown-nya. Pak BJ, yang itu pikiran rusak saya atau pengalaman saya dulu begitu Pak BJ. Jadi ada potensi begitu. Ada potensi pemakdonan itu Pak BJ. Kayak kemarin yang di sini Pak BJ ya, ngitungnya 1,2 gitu. Hasil cekernya. Saya hakul yakin lebih daripada itu. Aslinya. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang itu nggak apa-apa. Tapi minimal pola penghitungannya sudah memakai pola penghitungan potensi kali target. Bukan kesepakatan saya ngasih sekian, saya ngasih sekian. Selama ini begitu. Iya begitu Pak PJ. Makanya Pak PJ kemarin melakukan gebrakan begitu, masuk ke dalam potensi penghitungan yang sebenar-benarnya menghitung potensi, lalu itu targetnya urusan losing 2%, 3% nggak masalah. Ada persoalan di lapangan. Nah, saya kalau menghitung potensi Bangladesh di setiap banyak potensi, baik retribusi atau pajak, banyak. Ya memangnya. Cuman kan kita bicara kantong nih. Jadi pemahaman teman-teman OPD juga belum memenuhi. Misalnya begini, ada anggaran. Dulu masuk di dalam RMAK itu anggaran pengelolaan sampah dari DAUDAK. Sekarang anggaran pengelolaan sampah itu nggak ada lagi. Adanya pengelolaan lingkungan hidup. Penerjemahan penjabaran pengelolaan lingkungan hidup ini kita belum bisa memahami semuanya. Apakah pengelolaan hidup itu bisa juga untuk membiayai tukang sapu sampah? Atau pengelolaan lingkungan hidup itu bisa mengurusin sampah? Ini penjabaran yang tidak konkret. Dalam artian di sana kita dikasih nomenklatur, kita suruh menjabarkan sendiri. Nah, untuk menjabarkan sendiri ini kita harus paham betul aturan-aturannya. Nah, ini yang kita harus sama-sama pelajari. Menurutku bisa, menurut dia nggak bisa, kan harus inspektorat juga masih bias. Harus diklop ya. Harus klop. Itu yang salah satu yang menjadi pemahaman kita harus sama-sama belajar, karena aturan keuangan juga selalu berubah. Iya. Dinamis. Saya mendengar begitu. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 1, kita nggak boleh lagi mengut retribusi tentang pengujian kendaraan. Tapi judulnya menjadi pelayanan dinas perhubungan untuk menguji kendaraan. Ini kan sama. Cuma hanya geser nomenklatur. Ini kan agak sulit, kita harus menata itu. Kalau kita melanggar itu, kita kena masalah. Jadi Pak BJ dalam konteks pendapatan pesimis enggak untuk optimis enggak untuk 2024 ini bisa sedikitnya menyumbang terhadap hasil kelilingnya Pak PJ untuk membiayai infrastruktur yang sedang rusak amburadul? Optimis Pak PJ. Harusnya optimis. Kami nggak pernah bilang pesimis. Kalau bilang pesimis mendingan saya cuti. Iya. Gitu. Tapi kalau pakai pendekatan seperti tadi itu pasti nanti yang terjadi dalam pembahasan dengan Dewan itu ya urusan tawar-menawar. Enggak, saya dengan Dewan terbuka. Jadi saya konstruksi anggaran saya jabarkan. Saya dapatnya berapa dari sektor ini. Pengeluaran saya jelas ini. Kebutuhannya ini. Nah sekarang ini kami dengan tim TAPD berusaha untuk tidak minus. Di 2024 yang tadinya minus sempat 100 sekian miliar, sekarang alhamdulillah tinggal 10 miliar.
penyediaannya. minusnya. Sehingga di anggaran 2024 ini saya lagi memeras lagi nih. OPD saya peras lagi, saya urai satu persatu kebutuhan belanja mereka. Salah satunya contoh nih Pak. Misalnya di OPD di sub. Di sini ada katakanlah ada 3 kegiatan aja. Kegiatan survei lalu lintas, kegiatan pemarkaan jalan atau misalnya apa kan, atau kegiatan PJU gitu. Di masing-masing kegiatan ini ada nomenklatur di situ ATK. Betul. Itu sejak dulu itu Pak. Saya pangkas nih. Dan ini saya informasinya juga teman-teman di OPD saya di PNS kita saya pangkas. Itu bertrek-trek ya kalau Iya.